Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahma Mu'jizatul Qurani. Di sini saya akan mempresentasikan final project data science cyber code batch 69 yang berjudul analisis data transaksi untuk deteksi fraud dengan pendekatan CRISP-DM. Yang pertama, memahami business understanding yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik yang membedakan fraud dengan non-fraud yang bertujuan untuk mengurangi kerugian finansial dan meningkatkan keamanan platform. Ditemukan adanya masalah yaitu peningkatan transaksi fraud yang belum teridentifikasi dengan jelas polanya, sehingga dibuat rumusan pertanyaan sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan data understanding untuk memahami dataset, yang mana dataset ini terdiri dari 331 baris dan 9 kolom dengan identifikasi data kolom sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada missing values pada beberapa label. Kemudian masih ada inkonsistensi data dari beberapa label seperti payment method dan billing country. Kemudian ditemukan adanya potensi outlier pada transaction amount. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada label is fraud, ditemukan satu transaksi dari 331 transaksi masih belum diketahui label fraud atau non-fraudnya. Kemudian 23% transaksi terdeteksi sebagai fraud, sedangkan sisanya adalah transaksi asli. Selanjutnya dilakukan data preparation atau data cleaning. Yang pertama dengan mengidentifikasi tipe data dan inkonsistensi, dilanjutkan dengan missing values, outliers, dan duplicate data. Untuk identifikasi tipe data dan inkonsistensi pada beberapa label terdapat data yang tidak konsisten, sehingga dilakukan normalisasi baik dari format tanggal, penulisan metode pembayaran, penulisan kode negara, dan nominal transaksi yang dibatasi untuk lebih dari sama dengan 0, yang dilanjutkan dengan mengubah tipe datanya yang sebelumnya 8 objek dan 1 float menjadi seperti pada informasi bagian 2. Yang selanjutnya mengatasi missing values. Untuk pada tanggal sendiri diganti dengan tanggal sekitarnya. Kemudian missing values pada transaction amount di drop. Pada device ID dan IP address disesuaikan dengan user ID. Pada billing country diisi dengan data setelahnya, dan pada kolom is fraud diisi dengan nilai median. Untuk outlier sendiri digunakan metode IQR, ditemukan 16 outliers yang mana tetap dipertahankan namun dibatasi saat melakukan analisis dan visualisasi. Kemudian ditemukan 3 duplicate data dan dilanjutkan dengan mendelete dari data frame. Selanjutnya dilakukan exploratory data analysis. Yang pertama dengan visualisasi count plot untuk melihat distribusi transaksi non-fraud dengan fraud. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah transaksi normal jauh lebih besar dibandingkan fraud, yang mana proporsi fraudnya terlihat 20-25% dari keseluruhan total transaksi. Selanjutnya melihat fraud dengan non-fraud berdasarkan jam transaksi. Secara jumlah transaksi non-fraud terlihat lebih banyak pada hampir semua jam dibandingkan dengan transaksi non-fraud, yang mana rata-rata untuk non-fraud 8-13 transaksi per jam, sedangkan untuk fraud 2-3 transaksi per jam. Namun fraud menunjukkan fluktuasi yang jauh lebih ekstrim dibandingkan non-fraud. Fraud cenderung terjadi dengan nominal yang jauh lebih besar dan lebih bervariasi, sehingga dari dua visualisasi tersebut dapat diambil informasi bahwa waktu transaksi tidak bisa dijadikan indikator utama, namun amount transaksi penting untuk membedakan transaksi fraud atau non-fraud. Selanjutnya, visualisasi fraud rate berdasarkan negara. Terdapat 3 negara yang menyumbang fraud rate tertinggi, yaitu 100% dari keseluruhan transaksi di negara tersebut, yaitu Nigeria, Rusia, dan Vietnam. Kemudian negara dengan fraud rate rendah tapi bervolume besar, yaitu US, terdapat 11 transaksi fraud dari keseluruhan transaksi, yaitu 226. Sedangkan negara sisanya tidak terdeteksi transaksi fraud.
Selanjutnya dilakukan analisis fraud dengan non-fraud berdasarkan metode pembayaran, yaitu yang pertama dapat diketahui bahwa kredit card sendiri mendominasi jumlah transaksi baik fraud maupun non-fraud. Untuk PayPal, debit card, dan bank transfer tidak ada riwayat transaksi fraud pada dataset. Kemudian untuk gift card sendiri, total transaksinya lebih sedikit, namun proporsi fraudnya jauh lebih tinggi dibandingkan non-fraud, yang mana pada dataset ini gift card menyumbang 100% transaksi fraud. Artinya gift card ini sering dipakai sebagai modus transaksi fraud. Kemudian selanjutnya dilakukan visualisasi dengan kombinasi device IP untuk melihat fraud rate tertinggi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat bahwa adanya device dan IP tertentu yang dipakai sebagai modus fraud oleh pelaku. Lalu untuk sintesis temuan dan rekomendasi prapemodelan, rekomendasi awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menandai transaksi dengan amount di atas ambang tertentu. Kemudian semua transaksi dari negara dengan fraud rate mendekati 100% sebaiknya dibatasi atau diberi verifikasi tambahan. Lalu hati-hati dengan metode pembayaran seperti gift card dan credit card, dan memblacklist kombinasi device ID dan IP address yang memiliki pola konsisten sebagai fraud. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk karakteristik fraud dapat dilihat dari nominal transaksi yang cenderung lebih besar dan sering terjadi lewat credit card dan gift card. Kemudian terdeteksi berulang pada kombinasi device dan IP tertentu. Pola waktunya sendiri, waktu bukan menjadi indikator utama karena fraud terjadi sepanjang hari dengan fluktuasi lebih ekstrim dibanding transaksi normal. Faktor penting, terdapat negara yang sangat berpengaruh dalam transaksi fraud, yaitu seperti Nigeria, Rusia, dan Vietnam. Lalu perbandingan nilainya, fraud punya distribusi nominal yang jauh lebih lebar dengan banyak outliernya, sedangkan transaksi normal lebih stabil. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.